Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang APE yang telah kami buat. Nah, APE ini bernama Belika, yaitu Berkeliling-keliling Ka'bah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Vidyasari, NIM 2418028. Saya Nada Astia Bibah, NIM 2418004. Nah, sebelum kami menunjukkan permainan dari APE ini, kami akan menjelaskan cara pembuatan dari APE ini. Yang pertama, bagian depan dari APE ini adalah berbentuk Ka'bah. Nah, di bagian ini dibuat dengan kardus, dibentuk persegi, kemudian digabung-gabungkan menjadi kerangka dari kubus. Dan setelah itu, kardus tersebut dilapisi dengan berbagai kertas, yaitu diantaranya ini yang warna emas ini adalah kertas emas, kemudian yang hitam ini menggunakan kertas asturuk, dan yang putih menggunakan kertas manila, dan yang bawah juga menggunakan kertas emas. Dan untuk sisi atas dan bawahnya kita menggunakan kertas HVS bekas. Untuk bagian dalamnya sendiri, kami menggunakan kayu sengon untuk pembuatan kerangka dari APE ini. Nah, untuk bagian dalamnya kami menggunakan kertas marmer sebagai lapisan dengan berbagai warna yang berbeda. Kemudian di bagian nomor-nomornya ini juga menggunakan kertas marmer, dan di sini terdapat beberapa gambar untuk menunjukkan macam-macam rukun Islam. Nah, di sini ada gambar yang kami print dan mengambil sumbernya dari Google. Dan untuk tulisannya kami menggunakan kertas HVS, kemudian ditulisi dengan kata yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kemudian untuk bagian tulisan rukun Islam, kami menggunakan kertas manila yang kemudian diwarnai dengan krayon, dan di bagian gambar dan tulisan ini kami beri plastik agar lebih awet. Dan untuk pelengkapnya dari heji tersebut, kami membuat ini adalah bentuk-bentuk geometri yang mana untuk mengenalkan anak mengenai sofa marwah, terus dan ini untuk mengenalkan anak ular wusto akobeh di dalam melempar jumroh. Nah, ini adalah gambaran dari berlari kecil dari sofa ke marwah. Terus ini adalah gambaran untuk melempar jumroh antara wusto, aulah, dan juga akobah. Dan di sini kami juga ada batu-batu kerikil kecil yang mana nanti untuk mengenalkan anak tentang melempar jumroh tersebut. Dan untuk sofa marwah dan pelemparan jumroh ini kami buat menggunakan kardus dan dilapisi oleh kertas marmer. Ini kertas marmer dengan berbagai warna. Nah, untuk warna batunya sendiri disesuaikan dengan warna dari kertas marmernya ini. Misalkan ini warnanya hijau, jadi batunya warnanya hijau, sehingga anak bisa melemparkan sesuai warna yang terdapat pada kertas yang ada di Ulo Wusto Akobah ini. Kemudian ini ada panah. Panah ini dibuat dari kardus, kemudian dilapisi dengan kertas marmer. Ini gunanya untuk menunjukkan jalan ketika jalan bolak-balik dari sofa ke marwah. Nah, di permainan ini adalah permainan engklek, di mana permainan engklek ini terdapat beberapa warna dan juga terdapat beberapa gambar mengenai rukun Islam. Jadi engklek ini sendiri juga engkleknya bertema rukun Islam. Terus nanti
bagaimana sih cara anak untuk engkleknya? Cara anak untuk engkleknya, maka anak bisa berengklek dari bagian yang pertama ke bagian selanjutnya dengan nomor-nomor yang telah kami buat, yaitu nomor 1 sampai nomor 5. Nah, ini kami meletakkan nomor-nomor ini sesuai dengan arah jarum jam. Ini jadi nanti anaknya bisa engklek dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu nanti urutannya siapa yang akan engklek terlebih dahulu itu menggunakan home pimpa. Maka yang menang dia yang engklek terlebih dahulu. Dan nanti engkleknya juga menggunakan lagu tentang rukun Islam. Mula-mula kami bernyanyi terlebih dahulu, anak-anak diminta untuk bernyanyi. Nah, nyanyinya itu seperti ini. Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua, salat. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima pergi haji naik pesawat. Nah, kemudian untuk bagian yang tengah dari engklek ini, anak diminta untuk menapakkan kedua kakinya seperti ini. Nah, untuk kembali dari permainan ini, biasa anak itu diminta untuk lompat satu kaki seperti biasa. Untuk permainan engklek tadi, di sini untuk mengembangkan beberapa aspek anak, yaitu yang pertama mengenai aspek kognitif anak. Kenapa mengenai aspek kognitif anak? Karena di dalam engklek tersebut anak bisa mengenal angka, yaitu dari angka 1 sampai dengan angka 5. Kemudian di sini juga dapat mengembangkan aspek motorik kasar anak. Jadi anak melompat dari angka 1 sampai angka 5, kemudian kembali lagi ke angka 1, itu bisa mengembangkan aspek motorik anak dan bisa menyeimbangkan antara otak anak untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Selain itu juga untuk mengembangkan seni pada anak usia dini. Karena apa? Di dalam engklek ini kita menyajikan dengan berbagai warna. Jadi nanti anak dapat mengetahui, misalnya di dalam engklek yang pertama itu berwarna merah. Terus nanti anak bisa mengetahui juga di dalam engklek tersebut yang berwarna merah ada angka. Nah, angkanya itu berwarna apa? Kayak gitu. Angkanya itu berwarna kuning. Jadi di dalam engklek ini kami menyajikan berbagai macam warna agar anak dapat mengetahui warna-warna yang ada di engklek ini. Kemudian juga tadi ketika bermain harus bernyanyi. Nah, dalam nyanyian tersebut anak akan dikenalkan pada rukun Islam dan urutan-urutannya, sehingga anak bisa menghafal lagu tersebut dan juga itu bisa mengembangkan bahasa anak. Jadi anak bisa melafalkan lagu tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan irama. Selain itu, ini juga untuk mengajarkan tentang sosial emosional pada anak usia dini. Karena di dalam permainan ini yaitu bermainnya satu persatu anak. Jadi anak akan melatih dirinya untuk bersabar di dalam mengantri bermain. Nah, dalam permainan ini merupakan gambaran dari salah satu rukun haji, yaitu berlari kecil dari sofa ke marwah. Nah, di sini untuk arahnya kami menggunakan panah-panah yang kami beri warna, yaitu pink dan biru. Untuk panah warna biru, jadi dimulai dari sofa dulu, kemudian menuju ke marwah, kemudian kembali lagi ke bukit sofa. Kami juga memvariasi permainan ini dengan bola. Nah, ini bola. Bolanya nanti diambil, kemudian dimasukkan ke kotak yang ada di bagian marwah tersebut. Dan dalam permainan ini mengembangkan aspek
fisik motorik, jadi anak bisa berlari kecil dari sofa ke marwah, dan juga anak bisa mengikuti panah-panah yang telah disusun oleh pendidik. Nah, warna-warna ini juga dapat mengembangkan aspek seni dari anak tersebut. Jadi seperti ini, anak berlari-lari kecil ke Bukit Marwah. Setelah itu ada kotakan, maka anak untuk meletakkan bola di kotak Bukit Marwah. Dan kembali lagi ke Bukit Sofa, mengambil bola lagi, dan berlari-lari lagi ke Bukit Marwah. Letakkan lagi bolanya, kembali lagi ke Bukit Sofa. Anak melakukan permainan tersebut sebanyak 7 kali keliling. Dalam permainan ini, guru mengenalkan anak tentang permainan melempar jumroh antara 3 lemparan, yaitu di antara ula, wusto, dan juga akobah. Nah, dalam hal ini ada 3 warna juga, yaitu hijau, kuning, dan biru. Dalam hal ini untuk mengembangkan seni pada anak usia dini, karena anak mengenal berbagai warna, dan juga nanti mengembangkan kognitif anak, karena di sini terdapat batu, yaitu nanti batunya untuk berhitung 7 kali lemparan dan juga disesuaikan dengan warnanya. Misalnya batunya hijau, dilempar ke warna yang hijau. Selain itu juga untuk mengenalkan bentuk geometri pada anak usia dini, yaitu mengenai persegi panjang, terus yang ini adalah lingkaran. Nah, semisal anak mendapatkan warna biru, jadi anak diminta untuk melemparkan ke yang warna biru. Begitu juga misalkan anak mendapat, jadi nanti dilemparkan ke yang warna hijau. Nah, untuk selanjutnya kami akan bermain di puncak permainan, yaitu di puncak permainan APE Belika. APE berkeliling-keliling Ka'bah. Nah, nanti tata caranya, jadi awalnya guru mengasih tahu tata cara bermain Belika ini kepada anak, yaitu dengan cara anak disuruh untuk berjalan cepat dengan melawan arah jarum jam, dan juga anak sambil bernyanyi Saya pergi ke Mekah. Nah, dalam permainan ini juga anak diminta untuk bergandengan satu sama lain ketika mengelilingi Ka'bah ini. Sekarang kami akan mencontohkan puncak permainan dari APE Belika ini. Nah, nyanyinya seperti ini. 1, 2, 3. Saya pergi ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula, wusto, akobah, sa'i dari sofa ke marwah. Allah maha penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang maha tahu tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.